Oke, di sini kita bahas dulu tentang ulangan harian matematika sudut dan kongruensi ya. Di sini perhatikan gambar, tentukan besar sudut G, sudut H, sudut I, sudut J, tuliskan dengan cara penyelesaiannya. Sekarang kan kita pernah belajar kalau sudut yang bertolak belakang, besarnya pasti sama. Nah, sekarang kalau dilihat di sini ada sudut G, sudut H, sudut I, sama sudut J. Sekarang untuk menentukan sudut G itu bertolak belakang dengan sudut 70 derajat. Berarti cara menjawabnya yang A, sudut G itu sama dengan 70 derajat. Tulis karena bertolak belakang. Nah, terus sekarang kita lihat sudut B itu mintanya adalah yang B mintanya adalah sudut H. Kalau kita lihat di sini sudut G dengan sudut H itu berarti dalam sepihak. Nah, dia sudut dalam kan? Besarnya harus sama dengan 180 derajat mereka. Berarti sudut H itu sama dengan 180 derajat dikurangi dengan sudut G. Berarti sama dengan 180 derajat dikurangi sudut G-nya tadi 70 derajat. Berarti sudut H-nya sama dengan 110 derajat. Terus sekarang yang C. Yang C mintanya adalah sudut I. Nah, sekarang sudut I itu berseberangan dalam dengan sudut G. Kalau berseberangan dalam itu sudutnya pasti sama besar. Berarti sudut I sama dengan sudut G. Berarti besarnya sama dengan 70 derajat. Nah, 70 derajat kenapa dia bisa sama dengan sudut G? Karena dia sudutnya berseberangan dalam. Nah, terus yang terakhir adalah yang D, sudut J. Kalau kita lihat sudut J ini bertolak belakang dengan sudut H. Berarti sudut J sama dengan sudut H. Maka besarnya 110 derajat. Kenapa bisa sama sudut H? Karena bertolak belakang. Itu ya. Nah, selesai sudah yang nomor 1. Lanjut, perhatikan gambar segitiga ABC itu sebangun dengan segitiga DEF. Jawablah pertanyaan berikut. Nah, sekarang yang A kita lihat sudut A. Sudut A itu berarti yang sini kan? Nah, itu sama dengan sudut D. Kenapa? Sama-sama sudutnya di siku-siku. Ini ada tandanya ya. Berarti sama dengan sudut D sama dengan besar sudut siku-siku pasti 90 derajat. Sekarang kita lihat sudut B. Nah, sudut B-nya itu di ujung yang lancip ini. Sekarang sudut B kita samakan dengan sudut E karena yang lancip kan. Sudut B sama dengan sudut E. Nah, besarnya berapa? Belum tahu kan? Berarti kita tahu dulu kalau sudut dalam segitiga, sudut dalam sebuah segitiga itu besarnya 180 derajat. Nah, kita pakai rumus ini, terus kita masukin. Berarti sudut B atau sudut E sama ya, kita carinya sama. Sudut B itu sama dengan 180 derajat dikurangi dengan sudut yang udah ada. Yang udah ada adalah sudut C, yaitu 60 derajat, ditambah sudut A-nya tadi udah ketemu, 90 derajat. Kenapa langsung ketemu? Karena dia sudut siku-siku. Siku-siku udah pasti 90 derajat. Berarti sudut B-nya sama dengan 180 derajat dikurangi 60 tambah 90, berarti hasilnya 15 ya, 150 derajat. Berarti sudut B-nya sama dengan 180 kurang 150 berarti 30 derajat. Taruh sini 30 derajat. Nah, berarti sudut E juga sama ya, 30 derajat. Sudut C kalau kita lihat sisanya adalah sudut F kan? Berarti sudut F. Nah, panjangnya dia udah ketahui yaitu 60 derajat. Selesai. Nah, sekarang yang ditanya adalah panjang EF. Nah, kalau nyari panjang EF, kita tinggal samakan sini ya, taruh EF. Kita tulis dulu ini segitiga 2, yang ini segitiga 1. EF itu yang
sisi miring sini. Berarti yang segitiga satunya juga kita tulis yang sisi miring, yaitu BC. EF per BC sama dengan yang ada angkanya. Karena tadi EF ini dimulai dari segitiga 2 atau segitiga yang besar, BC-nya segitiga 1, maka di sebelah sini juga segitiga 2 dulu, baru segitiga 1. Segitiga 2-nya yang besar adalah dia nih, si ED. Berarti ED per segitiga satunya AB. Tinggal kasih tulis EF-nya, tulis lagi EF. Karena nggak ada angkanya kan. BC-nya itu adalah 5 sama dengan ED-nya 12,99 per AB-nya 4,33. Berarti tinggal kita kalikan. EF sama dengan 12,99 dikali 5 dibagi 4,33. Berarti EF-nya sama dengan 12,99 kali 5. 5 kali 9, 45. 5 kali 9 lagi, 45 tambah 4, 49. Simpan 4 ya. 5 kali 2, 10. Tambah 4, 14. Terus 5 kali 1 hasilnya 5. Tambah 1 jadi 6. 64,95 dibagi dengan 4,33. Nah, berarti tinggal kita tulis EF-nya sama dengan 64,95 dibagi 4,33 itu hasilnya 15 cm. Dah selesai. Ya, berapakah panjang EF udah kejawab di sini ya. Kita lanjutkan nomor berikutnya. Di sini ada perhatikan gambar ABE dan ACD. Segitiga ABE itu sebangun dengan segitiga ACD. Jawablah pertanyaan berikut. Nah, kalau ada segitiga seperti ini kan pernah ya kita pisah dulu. Segitiga 1 itu segitiga yang kecil, segitiga 2 nanti segitiga yang besar. Kita gambar lagi segitiga yang kecil dulu. Berarti sini A, kemudian di sini B, di sini E. Dari E ke B panjangnya 2 cm. Nah, ini B-nya udah ketahuan 112 derajat. Nah, terus B ke A itu 6 cm dan A ke A ke E itu 7 cm. Gitu ya. Sebentar nih diperjelas dulu. Oke, sini ini 112 ya. Nah, ini cm, ini juga cm, ini cm. Sekarang kita gambar lagi segitiga yang besar. Segitiga yang besar berarti kalau dimulai itu dari sudut yang A sebelah sini, kemudian bawahnya ada C, sampingnya adalah sudut D. Nah, terus dari A ke D itu udah diketahui belum? A ke E kan panjangnya 7. Nah, A ke D itu berarti harus semuanya kan? Berarti AE ditambah ED. Karena ED-nya belum ada, kita tulis berarti 7 ditambah DE. Gitu. Terus dari A ke C kita lihat sekarang. A ke B ini 6. Nah, B ke C ini belum ada. Berarti kalau dari A ke C itu sama dengan AB. AB-nya 6 kan? 6 ditambah BC-nya karena belum ada, tulis BC. Nah, terus yang terakhir adalah DC. DC-nya 5 cm. Nah, kalau sudah, ini jangan lupa ini segitiga 1, ini segitiga 2. Tadi di sini ada sudutnya 112 derajat. Ini segitiga 2. Terus sekarang kita perhatikan sudut A sama dengan sudut apa? Sama dengan berapa derajat? Nah, ini nih. Karena sudutnya hanya dikasih tahu salah satunya aja. Sekarang kita coba 180 derajat dikurangi dengan 112 derajat. Berarti hasilnya adalah 180 dikurangi 112 itu 68 derajat. Berarti karena nggak sesuai nih, nggak ada nih ujung-ujungnya. Bisa jadi yang sini adalah 48 derajatnya, atau sini 45-nya. 68 dikurangi 45 berarti yang ujungnya 23 derajat. Ini bisa terjadi. Nah, ini soalnya gambling ya. Nggak bener nih, nggak ada sudutnya.
Kita samakan aja sudut A ya sama dengan sudut A karena sama-sama di ujung ya. Ini sudut A, ini sudut A. Kemudian besarnya sama dengan kita taruh aja dah 23. Nah, ntar kalau misalkan ini gurunya minta tanya aja. Ini nggak ada sudut yang benar ya. Terus sekarang sudut B di ujung sini ya sama dengan sudut C. Sama dengan sudut C. Ya, terus sama dengan besarnya 112 derajat. Terus sudut E itu sama dengan sudut D. Besarnya sama dengan 45 derajat. Kita buat aja seperti itu ya. Nah, terus sekarang yang ditanya berapakah panjang DE? Berarti yang ditanya nanti yang sebelah sini 7 plus DE-nya ini berapa? Kita cari DE-nya ya. Nah, sekarang kita tulis dulu 7 plus DE, berarti ini ada di segitiga 2. Kemudian berbanding dengan, karena yang diambil adalah sisi miringnya, yang sebelah sini juga yang sisi miringnya, yaitu angkanya 7 doang. Per 7 sama dengan, nah yang dua-duanya ada angkanya, itu EB sama DC. Tadi mulainya dari segitiga 2 baru ke segitiga 1 kan. Yang ini juga sama, segitiga 2 dulu baru segitiga 1. Segitiga 2-nya itu ada 5 per segitiga satunya 2. Kalau udah kita kali silang. Berarti 2 dikali 7 plus DE ya sama dengan 7 dikali 5. Ini kaliin ke atas, ini kali ke atas. Nah, sekarang 2 kali 7 berarti 14 ditambah 2 DE. Ya kan? 2 kali 7 14, 2 kali DE 2 DE. Sama dengan 7 kali 5 35. Berarti 2DE itu sama dengan 35 dikurangi 14. Nah, sekarang 35 dikurangi 14 hasilnya adalah 21. Berarti 2DE sama dengan 21. Berarti DE-nya sama dengan 21 dibagi 2. Nah, 21 dibagi 2 hasilnya DE sama dengan, ini DE ya. DE sama dengan 10,5 cm. Nah, seperti ini ya. Nah, terus sekarang yang ditanya lagi, taruh sini 10,5. Yang ditanya adalah panjang AD. Nah, AD tadi kita tergantung DE kan. Kalau lihat dari A ke D, nih di atas ini, berarti 7 ditambah DE kan. Ini ukurannya nih, 7 tambah DE. Berarti 7 tulis lagi gini deh. AD itu sama dengan 7 ditambah DE. Berarti sama dengan 7 ditambah DE-nya berapa tadi? 10,5. Hasilnya adalah 17,5 cm. Begini. Terus selanjutnya yang ditanya berapakah panjang BC? Oh, ini taruh dulu nih 17,5 ya. Nah, sekarang yang ditanya berapa panjang BC. Nah, kalau kita lihat BC, mana BC? Nah, BC itu kan yang sebelah sini doang nih. Sisi miring ya. Nah, kalau kita lihat di sini angkanya adalah yang 6 ditambah BC. Nah, sama kayak tadi, dimulai dari segitiga 2. Berarti 6 ditambah BC. Nih, 6 ditambah BC per, karena mulai dari segitiga 2, sekarang dari segitiga 1 sama dengan 6-nya aja kan. Karena mulai dari sisi yang sebelah kanan, ini juga mulai dari sisi yang sebelah kanan yaitu angka 6. Per 6 sama dengan mulai lagi dari segitiga yang besar, segitiga 2, yaitu angka 5. 5 per segitiga kecilnya, angka 2. Kali silang. Nah, berarti 2 dikali 6 plus BC itu sama dengan 5 dikali 6. Gitu. 2 kali 6, 12. Ditambah 2 BC. Ini 2 kali 6, 2 kali BC. Gitu ya. 2 kali 6, 12. 2 kali BC, 2 BC sama dengan 5 kali 6. 30. Berarti 2 BC sama dengan 30 dikurangi 12. 2 BC sama dengan, nah 30 dikurang 12 hasilnya 18. BC sama dengan 18 dibagi 2. Sini yang nggak muat. BC-nya sama dengan 9 cm. Selesai. Sini 9 dikasih cm. Cm ini juga cm. Selesai. Nah, sekarang kita lihat dulu di sini yang terakhir, perhatikan gambar, tentukan besar sudut S, sudut T, sudut U, dan berapakah nilai S tambah T tambah U. Tuliskan dengan cara penyelesaiannya.
Nah, di sini kalau kita lihat yang T dulu deh. Yang T ini lebih gampang. Kenapa lebih gampang? Karena dia bertolak belakang dengan sudut yang 80 derajat. Berarti kita taruh yang B dulu ya. Sudut T-nya itu sama dengan 80 derajat. Kenapa? Karena bertolak belakang. Nah, kemudian kita lihat lagi sudut yang A. Kalian ngerjain dari yang A dulu juga nggak apa-apa. Nanti nulisnya. Nah, yang A-nya mintanya sudut S. Nah, sudut S itu ada di segitiga kecil yang ini nih. Segitiga ini kecil. Nah, berarti cara pengerjaannya itu kalau sudut dalam segitiga kan ada 180 derajat. Tadi sudutnya udah diketahui nih 80 derajat. Berarti caranya sudut S 180 derajat dikurangi 55 derajat ditambah 80 derajat. Sama dengan 180 derajat dikurangi 55 tambah 80. Berarti hasilnya adalah 135 derajat. Nah, sekarang 180 derajat dikurangi 135 derajat. Berarti hasilnya sama dengan 45 derajat. Sudut S-nya ketemu 45 derajat ya. Nah, terus sekarang sudut U. Yang C ya. Yang C itu sudut U. Sudut U-nya kalau kita lihat dia ini pelurus dengan sudut T. Sudut U sama dengan pelurus sudut T. Berarti sama dengan 180 derajat dikurangi 80 derajat. Berarti sama dengan 180 kurang 80, 100 derajat. Selesai ya. Nah, terus sekarang yang ditanya adalah berapakah nilai S tambah T tambah U. Sudut S tambah sudut T ditambah sudut U berarti sama dengan 45 derajat ditambah 80 derajat ditambah 100 derajat. Berarti 180 langsung ditambahkan dengan 45 sama dengan 225 derajat. Nah, ini final resultnya ya. Selesai.